Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya udah lanjut belum? Udah jelas ya? Cukup? Oke, sebentar. Kayaknya sinyalnya nggak kurang bagus ya? Putus-putus ya? Iya, Ibu. Oke. Muka-muka. Oke. Sinyal kayak ini sinyal nggak ya? Oke, makasih orang. Ya, semoga lancar. Ini saya juga maaf off cam ya karena sinyalnya sepertinya tidak stabil. Untuk hari ini kita akan kita praktek ya, praktek komunikasi farmasi. Ini PPT sedikit ini tadi sudah saya share ya. Nah, untuk materinya setelah UTS ini adalah komunikasi nanti dalam melakukan swamedikasi. Ya, jadi komunikasi dalam praktek swamedikasi di apotek. Nah, eh, saya adalah mampu mengidentifikasi informasi yang diulangi ya. Jadi untuk
materi praktikumnya itu adalah eh, komunikasi atau konseling dalam melakukan swamedikasi di apotek. Jadi nanti untuk capaian pembelajarannya adalah mampu mengidentifikasi informasi yang perlu dikumpulkan dari pasien, kemudian mampu menerapkan teknik komunikasi yang tepat dalam memberikan edukasi dan rekomendasi obat ya. Jadi nanti rekomendasinya adalah obat bebas dan juga obat terbatas. Nah, kemudian peran tenaga kefarmasian dalam em, swamedikasi adalah yang pertama memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh pasien. Kemudian membantu pasien memilih obat yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah mencegah kesalahan dalam penggunaan obat. Nah, itu perannya kita ya untuk membantu pasien, memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami, membantu memilih obat, kemudian mencegah kesalahan dalam penggunaan obat. Nah, kemudian teknik komunikasi dalam pelaksanaan swamedikasi ini yang pertama adalah harus dua arah, gitu ya. Jadi dua arah itu ya dari tenaga kefarmasian dan juga dari pasiennya. Ya, jadi eh, ada kalanya kita mendengarkan, gitu ya, mendengarkan apa keluhan pasien, gitu ya, apa keperluannya, apa keinginannya. Kemudian selanjutnya adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh pasien. Nah, kemudian jangan lupa ketika melakukan komunikasi itu yang empati ya, empati terhadap pasien ini harus ada gitu ya. Jadi memahami perasaan pasien gitu ya, memahami perasaan pasien, ya ikut mendengarkan ya dengan baik gitu ya, dengan seksama, konsentrasi gitu ya, dan memahami ya apa yang keluhannya pasien atau apa yang dirasakan oleh pasien. Kemudian istilah dan lugas ya, jadi hindari istilah medis yang sulit dimengerti. Kan macam-macam gitu ya, ada yang eh, dia itu latar belakangnya benar-benar eh, awam gitu ya, atau ada juga kita tuh kadang-kadang mm, berhadapan dengan pasien yang sebenarnya dia pinter tapi apa namanya bukan apa ya. Ya, pasiennya cerdas ya, tapi untuk kefarmasian juga awam bisa jadi. Kemudian bisa juga kita itu menjumpai pasien yang kebetulan sama-sama tenaga kesehatan gitu ya, sehingga penggunaan bahasa itu tentu harus disesuaikan gitu ya, supaya nanti pasien itu mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah nanti dalam melakukan komunikasi ya dalam swamedikasi. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menggali, gitu ya, untuk menggali informasi dari pasien. Nah, ini metodenya adalah WWHAM, ya WWHAM, di mana W yang pertama itu adalah who, ya who itu adalah pertanyaan siapa yang mengalami keluhan. Ya, siapa yang mengalami keluhan. Kadang-kadang pasien datang ke apotek itu bukan untuk, bisa jadi dia mencari obat untuk dirinya sendiri, tapi bisa jadi dia mencarikan obat untuk orang lain. Itu ya, entah itu anaknya atau keluarga yang lain. Nah, itu pertama tanyakan siapa yang mengalami keluhan. Kemudian what itu adalah pertanyaan terkait dengan
apa gejala yang dirasakan oleh pasien. Ya, gejalanya apa saja ya. Biarkan nanti pasien bercerita. Tuh ya, kadang-kadang ceritanya lucu-lucu gitu loh. Eh, Maksudnya gini, setiap pasien itu persepsi terhadap gejala yang dirasakan itu kan berbeda-beda gitu ya. Nah, misalnya nih, oh saya itu ini apa misalnya sakit gitu ya. Sakit, lutut saya sakit gitu ya. Atau kepala saya sakit, perut saya sakit, rasanya kayak kayak mungkin kayak ditusuk-tusuk jarum gitu ya. Itu kan persepsinya dia. Jadi gejala-gejala yang subjektif gitu loh, yang subjektif yang dirasakan oleh pasien. Ya, jadi cerita satu pasien dengan pasien lain dalam mempersepsikan sakitnya itu nanti akan bermacam-macam. Ya, terima aja gitu ya ceritanya dia gitu ya sambil kita berempati untuk ikut merasakan apa yang eh, dirasakan oleh pasien tersebut. Kemudian holong, ya, holong ini adalah sejak kapan gejala itu muncul. Ya, sejak kapan gejala itu muncul ya? Kalau batuk ya sejak kapan mulai batuknya, udah berapa hari ya? Itu adalah H ya, how long. Kemudian action ini adalah tindakan apa yang sudah dilakukan oleh pasien. Ya, jadi tindakan apa yang sudah dilakukan oleh pasien? Ya, mungkin pasien itu sudah eh, mengkonsumsi obat yang ada di rumah, ya, atau pasien itu sudah melakukan terapi-terapi non farmakologi, yang misalnya udah kerokan, ya, udah kompresan, ya, itu bisa jadi, ya. Kemudian medication, ya, ini jangan lupa ditanyakan apakah sedang konsumsi obat lain atau tidak. Ya, karena mungkin ada beberapa pasien itu yang dia mengkonsumsi obat rutin, gitu ya. Jadi dia mengkonsumsi obat rutin, obatnya apa yang sedang apa saat ini sedang diminum. Ya, bisa jadi obat yang sedang diminum itu tidak ada kaitannya dengan sakitnya yang sekarang dikeluhkan, bisa jadi berkaitan. Nah, ini adalah daftar obat-obatan untuk swamedikasi. Ya, jadi ini disesuaikan dengan blueprint UKM PDFI sehingga nanti nyicil gitu ya persiapan UKOM gitu ya. Obat-obatannya yang digunakan itu kalau di blueprintnya itu ada dari golongan analgetik antipiretik, kemudian batuk, obat flu, obat MAH, cacing, diare, laksatif, biang keringat, pruritus antihistamin topikal, kemudian jerawat, kemudian kadas, kurap, dan juga antifungi, ketombe, kutil, luka bakar, luka iris, alergi, vitamin mineral, antiseptik, antiinflamasi, obat topikal, penghilang rasa sakit, dan juga terapi komplementer atau obat tradisional. Nah, ini adalah daftar obat yang ada di UKOM ya. Daftar obat yang ada di UKOM. Nah, untuk yang kita praktekkan karena jumlah pertemuan kita terbatas, ini nanti yang kita praktekkan adalah nanti dari obat batuk, di mana obat batuk itu nanti yang digunakan adalah gliseril guaiacolat, kemudian bromhexin, kemudian difenhidramin, acetylcysteine, dan noscapin. Kemudian obatnya ini yang digunakan adalah antidiarrea, ranitidin atau famotidin. Kemudian obat-obat diare, atapulgit, kaolin pektin, oralit, naurit. Kemudian obat-obat laksatif, bisa kodir, laktulosa, natrium lauryl sulfat. Kemudian untuk kadas kurap ini obat-obatan yang mengandung 1% mikonazol nitrat, ketokonazol nitrat.
Kemudian untuk alergi ini nanti klorfeniramin maleat atau CTM, kemudian prometasin, difenhidramin, dexklorfeniramin, dan loratadin dan juga cetirizin. Kemudian antiinflamasi topikal, ini nanti obatnya adalah obat-obatan topikal yang mengandung flusinolone acetonide, kemudian hidrokortison asetat 1% dan juga desoksimetasone 2,5 miligram. Nah, ini adalah obat-obatan yang nanti akan kita praktekkan untuk swamedikasi ya, sehingga nanti teman-teman ketika mm, diminta ya untuk melakukan konseling gitu pemilihan obatnya itu dibatasi oleh ini gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan obat keras ya, tapi yang digunakan adalah obat bebas bebas terbatas dari penyakit-penyakit batuk, kemudian mah, diare, laksatif, pada kurap antibumi, alergi dan antiinflamasi topikal. Nah, ini adalah eh, obatnya ya dan juga eh, teknik untuk menggali informasi dari pasien. Nah, kemudian untuk tahapannya, nah untuk tahapannya tentu nah, di- sudah pernah dilakukan ketika praktek sebelumnya ya sebelum UTS hampir sama gitu ya. Jadi nanti ketika pasien datang ya ke apotek jangan lupa melaksanakan 3S ya, senyum, sapa, salam. Kemudian memperkenalkan diri, menanyakan maksud dan juga keperluan atau keperluan pasien. Kemudian setelah itu nanti menggali problem dengan metode WWHAM tadi ya. Who, what, how long, action dan juga medication ya. Nah, maaf nih. Setelah itu lakukan analisa swab ya. Lakukan analisa swab di mana swab ini terdiri dari subjektif, objektif, assessment, dan juga plan. Nah, subjektif ini adalah terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh pasien. Ya, tadi ya, keluhannya pasien apa aja. Ya, jadi pasien datang, misalnya dia mengeluhkan batuk, kemudian batuknya seperti apa, gitu ya. Eh, Misalnya apakah batuknya kering atau dia batuk berdahak, kemudian ya didengarkan ya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien. Nah, nanti dari walaupun gitu ya, keluhan yang disampaikan pasien itu kadang-kadang itu pasien itu aneh ya. Tapi setidaknya nanti dari keluhan yang disampaikan oleh pasien itu nanti akan menggiring apa namanya akan membantu kita gitu ya, akan membantu kita nanti untuk melakukan asesmen ya. Jadi biarkan pasien nanti bercerita gitu ya terkait dengan keluhannya. Nah, kalau keluhan yang disampaikan pasien itu masuk dalam kategori yang subjektif gitu ya. Kemudian objektif ini nanti kita bisa berdasarkan pada data-data pendukung gitu ya. Mungkin data hasil lab ya, bisa jadi data pengukuran tensi, kemudian pengukuran suhu ya dan lain-lain. Ya, kalau pasien bilangnya panas, tapi panasnya dengan cara diceknya adalah dengan meletakkan tangan di dahi,
ya maka itu subjektif gitu ya. Objektif adalah data yang valid gitu ya. Bisa hasil lab, bisa hasil pengukuran tensi, bisa suhu. Nah, kadang-kadang data objektif ini tidak selalu ada gitu ya. Ketika pasien datang ke apotek ya, dia menyampaikan keluhannya, tidak selalu tidak selalu dia kemudian membawa hasil lab gitu kan tidak gitu ya. Jadi sebenarnya jadi untuk yang data-data objektif ini nanti bisa ada bisa tidak. Kemudian setelah kita mendengarkan ya keluhan pasien, kemudian melihat ya data-data pendukung, kemudian kita bisa melakukan tahapan asesmen, di mana tahapan asesmen ini adalah penilaian atau kesimpulan dari tenaga kefarmasian. Ya, jadi penilaian atau kesimpulannya eh, apa seandainya dia batuk ya, apakah batuknya itu disebabkan karena alergi, mungkin disebabkan karena infeksi virus. Nah, itu adalah asesmen. Nah, berdasarkan pada asesmen, maka kemudian tahapan selanjutnya adalah plan, ya, di mana ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan, gitu ya, setelah kita melakukan asesmen terhadap data-data, baik itu subjektif maupun objektif, kita kemudian tahapan berikutnya adalah plan, ya. Plannya terus apa, ya? Nah, plannya adalah ke pemilihan obatnya, ya, dipilihkan obatnya apa, kemudian juga saran non farmakologisnya, ya, saran non farmakologisnya. Jangan lupa nanti dimintakan persetujuan harga gitu ya. Jadi jangan sampai kita udah milihin obat ya, kemudian ternyata pasiennya uangnya kurang ya. Jadi dimintakan ketika kita melakukan pemilihan obat, kita tawarkan ke pasien, kita mintakan persetujuan terkait dengan harga. Nah, kalau pasiennya sudah setuju, maka selanjutnya kita bisa persiapkan obatnya. Kemudian saat penyerahan itu berikan informasi terkait dengan nama obat, kemudian indikasi, kemudian aturan pakai, cara pakai, efek samping, dan juga cara penyimpanan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan ya ketika kita akan membantu pasien untuk melaksanakan swamedikasi di apotek. Nah, itu aja ya untuk pengantarnya. Itu saja untuk pengantarnya. Kemudian untuk praktikumnya seperti praktikum-praktikum sebelumnya ya, kita membuat video ya, membuat video eh, untuk kasusnya nanti adalah ini ya, kasusnya adalah batuk ya. Kasusnya adalah batuk. Ya, jadi nanti silahkan ya membuat video ya, membuat video eh, dengan tema swamedikasi batuk. Kemudian nanti pemilihan obatnya itu adalah yang kandungan zat aktifnya adalah gliseril guaiacolat, bromhexin, difenidramin, asetilsistein, dan juga nostapin. Nanti silakan misalnya mau menggunakan merek dagang juga boleh gitu ya, asal kandungannya ini gitu ya, dia masuk dalam kategori obat bebas dan juga obat bebas terbatas. Nanti kalau biasanya itu apa namanya, bikin videonya sama temennya gitu ya, atau sama lewat Zoom. Nanti di video ya, nanti di video dikirim. Heeh. Nanti jadi satu, nanti dikirim
di add link, besok kita bahas ya. Apa yang jelas gini, ke tahapan-tahapannya diikuti, kemudian poin-poin yang harus ditanyakan, poin-poin yang harus disampaikan itu adalah nanti mendasari penilaian gitu. Jadi jangan lupa untuk dibikin apa ya skenario-nya gitu ya, dibikin dan ada yang terlewat gitu ya. Udah seperti itu saya hitungnya. Kalau di modul itu di praktikum 5 ya, di praktikum 5 halaman 22. Ini nanti yang tahapannya nanti tak share. Udah gitu, cepet oleh praktek. Ada yang mau ditanyakan? Oh banyak. Oh ya. Mhm. 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 Iya. Oh, oh iya. Oh iya. Hmm. Iya. Ya, ya kita tetap harus sesuai. Kalau kita ya harus tetap sesuai dengan kompetensinya kita gitu. Nah ini teorinya ngono loh ya. Sesuai dengan kompetensinya kita. Kita itu kompetensinya kita itu terbatas gitu ya. Kita itu TTK, itu ya. TTK itu adalah pada ini sudah menjadi apa ya? Apa menjadi standarnya kalau TTK itu untuk praktis memang terbatas pada obat bebas dan juga obat bebas terbatas. Nah, kalau misalnya si itu kok ini nggak sembuh, nek obatnya kayak gini, ya monggo diserahkan ke apotekernya gitu ya untuk berkonsultasi, ya untuk berkonsultasi ke apotekernya ya. Nek eh, nanti kan kalau apoteker itu kan punya kewenangan yang lebih. Ya kan dia bisa menyerahkan obat keras gitu ya, tapi pun apoteker dalam menyerahkan obat keras kepada pasien untuk keperluan swamedikasi itu juga tidak kemudian bebas gitu ya, tetap dibatasi gitu ya obat yang apa sih obat-obatan yang bisa diberikan tanpa menggunakan resep gitu ya, obat keras tapi bisa diberikan tanpa menggunakan resep ya obat-obatan yang masuk dalam daftar obat wajib apotek itu kan obat keras yang boleh diserahkan oleh apoteker di apotek gitu ya. Nah, kalau jadi memang udah ada batasannya obat-obatan yang boleh obat-obat keras yang boleh diserahkan oleh apoteker di apotek itu juga ada batasannya, tidak semua kemudian antibiotik kayak gitu terus. Nah, itu kan nanti juga dari BPOM kan juga udah ada aturan obat-obatan yang benar-benar yang bisa diserahkan eh, apa yang benar-benar harus dengan resep dokter kan sudah ada aturan ya. Kalau untuk ya itu tadi kalau nanti diserahkan aja ke apoteker yang punya kewenangan yang lebih untuk menyerahkan obat keras gitu ya. Eh, biarkan ya maksudnya kebijakan dari karena kalau penggunaan obat keras itu kan ya memang terbatas sih. Kalau apoteker pun juga dia terbatas gitu ya. Untuk kalau misal tensi, kemudian kayak misalnya diabetes itu masih boleh menyerahkan
ini. Jadi dia pengguna obat rutin, ya, pengguna obat rutin yang apa namanya, mungkin obat stok obat di puskesmas atau mungkin di rumah sakit kosong, nah itu boleh menyerahkan sehingga penyerahannya juga dalam jumlah yang terbatas gitu, Mas. Jadi untuk menyelamatkan, wah ini anu apoteknya gimana nih nanti, masuk apotek konon jual, apoteknya Mas Udin nggak jual kan nanti jadi apoteknya nggak jelas gitu ya. Iya, Bu. Monggo diserahkan aja. Kalau pengobatannya ingin yang mungkin masuk ke ranah obat keras, serahkan konselingnya ke apoteker. Oke, Bu, maaf, Gitu. saya mau nanya, kalau secara hukum pada saat bukan apoteker tapi menyerahkan obat keras itu menyalahi nggak sih, Bu? Misalnya, Bu, karena gini, Bu, kita pernah ada kasus gara-gara HET, Bu. HET-nya di obat itu kan cuma 1.000, misalnya 5.000 gitu. Tapi nggak tahu di stroke tuh memang keluarnya 6.000 berapa kayak, Bu. Wah, ada yang nuntut gitu, Bu, secara ada perlindungan konsumen lah dan lain-lain sampai undang-undangnya tuh dikeluarin semua, Bu, gitu. Nah, kalau secara Swamedika tadi ada nggak sih, Bu? Maksudnya tuh ranah, maksudnya kamu bukan apoteker kok bisa mengeluarkan obat keras kayak gitu. Secara hukum tuh menyalahi nggak sih, Bu? Ya, nek secara hukum menyalahi. Jadi Oh, nek nek keterbatasan TTK itu untuk hal-hal yang biasanya dilakukan apoteker dan terpaksa itu dilakukan oleh TTK, itu setahu saya adalah ketika menerima obat. Ya, ketika menerima obat, ya menerima obat kiriman gitu ya. Di mana penerima itu kan harusnya kan apoteker gitu ya. Nah, tapi karena dia harus ini melimpahkan, ya, melimpahkan kewenangan. Jadi ada bukti tertulisnya gitu loh. Ada bukti tertulisnya bahwa apa penerimaan di lingkup TTK-nya. Tapi kalau untuk penyerahan itu tidak ada. Ya, kalau penyerahan obat keras, makanya kan apotek itu buka harus ada apotekernya tuh ya memang karena seperti itu, gitu. Jadi nek ditanya menyalahi, ya menyalahi, nek seperti itu. 24 jam, dua orang kayak kok cukup. Teneh nanti, ya tiga toh, Nek. Nah ya, nah nggak kok cukup tiga. Ya faktanya ki ya memang karena faktanya ya bisa macam-macam kalau di apotek tuh. Ya faktanya apotek buka nggak ada apotekernya. Ya faktanya TTK menyerahkan obat keras yo biasa. Faktanya, hmm, nah, lah kok bisa terus itu keluar seterusnya kok segitu nilainya. Oh, ah, iya mungkin, ya berarti dicari nih kayak gitu. Nah, itu kan obat keras obat itu toh, tapi kayak gitu kan terkait dengan apa? Konsumen. Tanggung jawabnya apotek mencari, no, kenapa bisa gesek, apakah udah ada kenaikan atau piye gitu loh, atau maksudnya itu di sistemnya tuh kenapa kok bisa munculnya itu tuh, maksudnya di setelahnya muncul harga segitu ketika bilang harganya nggak sesuai setruk gitu tapi, oh, di HET ya, di HET-nya.
Ya, bisa jadi HET-nya itu HET lama, bisa jadi ya belum update. Nah, itu memang yo udah dijelaskan kepada pasien. Nah, ini HET-nya udah terjadi kenaikan harga. Bu, Itu tapi kan kenaikan harga. ada yang harganya ini loh, Bu. Misal kalau nggak salah tuh amlodipin apa gitu, satu box tuh 200 sekian. Nah, saya pernah juga Bu hampir dikasusin sampai masuk ke polisi, pernah kayak gitu sama case-nya. Cuma saya bilang, Ibu kan harganya sekian, cuman monggo Ibu kalau mau lihat amlodipin ini harga 200.000 mau dibeli atau tidak. Padahal harganya yang dijual cuma 7.000. Terus pasiennya baru diem itu Bu, terus langsung pergi. Saya dikira naikin harga itu Bu, sama pasiennya dimarah-marahin. Ya, nah ya iya kan kayak amlodipin gitu keluaran pabriknya mana kan harganya juga beda-beda. Nah itu memang perlu yo ngono kuwi nek berkaitan karo pelayanan langsung ke pasien ki yo bermacam-macam seperti itu yang dihadapi. Dia harus bisa menjelaskan memang ini dari berbagai pabrik itu beda-beda. Beda nih dengan yang ada. Hmm. Kok beda nih ya keluaran dari pabriknya mana, amlodipinnya itu harganya memang berbeda. Seandainya di luar HET yang di luar HET bisa jadi itu terjadi kenaikan, bisa jadi ada penambahan kayak misalnya eh, puslah kayak gitu kan juga ya disampaikan aja apa adanya. Nah, meng dit 1.000 kok ngantek ngono kira ngantek energi ya. Lah iya. Ya wes ya memang jadi kewajibannya apotek kan menjelaskan. Heeh, heeh, ya. Ya lah betul ki meng teori ya nek neng lapangan ki jarang banget. Jarang banget. Ya kuwi memang penting untuk jadi anu tuh ya kejujuran itu penting. Nek jujur iki diuji kayak apa ya tetap enggak masalah apa adanya gitu. Ya nguji ya ora apa-apa ya diuji ya kudu lulus ya kan. Nek salah ya minta maaf. Maksudnya kadang ini ya. Jadi bertanya obat gitu ya. Padahal dia sendiri sebenarnya mungkin perlu gitu ya. Ya bisa jadi ya. Nek, ya kan ya nek misalnya apa jenenge dia lebih tahu ya wis rapopo ya mengakui wae keterbatasan TTK itu kan memang pada obat bebas dan juga obat bebas terbatas. Nah, nek ngono ki sebenarnya kowe iki kan sebagai TTK ki kan nganu to Mas. Sebenarnya ki nek beban iki kudune ora anu. Wong apotek iki tanggung jawab apoteker. Apapun yang terjadi di situ, ya kamu kerjakan di bawah supervisi ya. Seandainya ada kesalahan-kesalahan apa, wis sepanjang seandainya wis kok bundet ya serahkan ke apotekernya. Dan itu tanggung jawabnya apoteker. Ya, kita hanya tenaga pelaksana aja. Terkait harga kayak gitu ya. Kita kan terkait harga ya harga ditetapkan apotek segitu. Dia protes ya. Nah, kita memang orang nggak bisa memberikan penjelasan yang dia bisa terima.
Ya diserahkan aja ke penanggung jawabnya. Di resolutif ya. Bisa jadi. Ya, itu haknya. Iya, ya, ya itu. Nah, serahkan ke apoteker atau konsultasi ke dokter. Ya, saya sih yakin di lapangan itu bermacam-macam pasien, tipe-tipe pasien masih banyak menghadapi ya aneh-aneh gitu ya. Ada yang mulai kritis sama si uang perhitungan ya. Seperti itu. Tapi itu anu materi kita kan terkait tata cara komunikasi gitu ya. eh, dengan pasien tadi urut-urutannya, tahapan-tahapannya itu ya disesuaikan gitu ya. Di apa namanya diikuti gitu poin-poin. Rasa mikir banget-banget lah, mikir apotek mau itu tanggung jawab apoteker kok ya. Oh, nah misalnya apoteker laris rame kan, bukan kamu yang untung secara langsung kok. Nah iya, maksudnya ono sih, tapi palingnya kan nggak anu ya. Tapi nah apoteker, apalagi apoteker yang punya dia punya andil di situ ya, misalnya punya berapa persen. Nah itu kan dia pasti akan anu, ya nanti akan berimbas sih apotek itu, tapi nek imbasnya kan ya enggak terus. Tapi ya apa sih kamu nganu me ini loyal, loyal. Yes. Gitu. Atau ada yang mau sharing, sharing. Iya. Nah itu ya jadi memang ya wis dinai pager sih. Tapi ya namanya berurusan dengan duit itu kadang-kadang tuh ya wis di bidang apapun tuh kan seringkali prakteknya ya wis nyimpang dono nyimpang dene gitu ya. Tapi nek dari pendidikan kan nek saya ngajar ini ya sesuai dengan aturan gitu ya, sesuai dengan teorinya. Misalnya nanti heeh, betul meneh. Hmm, ya. Oke, udah bisa diakhiri. Oke, kita akhiri ya. Tuh praktikumnya nanti saya apa settingkan di Adlink untuk pengiriman tugasnya eh, sampai berarti pengiriman tugasnya seminggu lagi ya sebelum praktikum berikutnya ya. Obat batuk, heeh. Komunikasi atau konseling suami dikasih penyakit batuk. Ya, nanti pertemuan berikutnya nanti ganti penyakitnya apa gitu ya sesuai yang tadi di kuning-kuning tadi sama Bu Arta. Ya, kita akhiri semuanya. Silakan melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya.